Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karlina. Untuk melengkapi tugas 3 pada mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam pendidikan jarak jauh ini, saya akan merangkumkan materi pembelajaran mulai dari sesi 1 sampai dengan sesi 7. Pada sesi pertama, kita mempelajari tentang konsep dasar teknologi pendidikan, dimulai dari sejarah singkat dan praktek teknologi pendidikan pada tahun 1950 hingga tahun 1990. Tahun 1950, praktisi pendidikan mulai mencoba berbagai metode pembelajaran berbasis penelitian formal. Lalu, pada tahun 1960, mulai berkembang penggunaan teaching machine dengan materi pembelajaran terprogram berbasis psikologi behaviorisme. Pada tahun 1970, konsep desain sistem instruksional yang berbasiskan teori antara sumber berpikir, psikologi kognitif, konstruksif, dan komunikasi. Pada tahun 1980, mulailah muncul the systematic of design of instructional. Tahun 1990, mulai berkembang pendidikan dengan kemajuan teknologi untuk pembelajaran interaktif dengan jaringan komunikasi. Lalu sebenarnya apa sih definisi teknologi pendidikan itu? Teknologi pendidikan ialah media pembelajaran yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyajikan isi atau materi pembelajaran untuk memfasilitasi belajar peserta didik. Lalu pada sesi kedua, kita mempelajari tentang konsep dasar dan ciri pokok dari pendidikan jarak jauh. Dimulai dari sejarah singkat awal mula pendidikan jarak jauh, yaitu pada awal tahun 1900-an, pendidikan jarak jauh dikenal dengan pendidikan korespondensi yang berasal dari Eropa, tepatnya di Swedia tahun 1833. Di mana dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memanfaatkan media pos dan media komunikasi jarak jauh lainnya yang kemudian diadaptasi dan diadopsi di berbagai negara lainnya. Konsep dasar pendidikan jarak jauh menurut McWenya dan Desmond dalam Kigan mengemukakan 6 konsep pendidikan jarak jauh, yaitu pertama, adanya 2 atau lebih pihak yang terlibat. 2. Adanya hubungan tatap muka sesekali dalam bentuk bimbingan, pelatihan, dan lainnya. 3. Adanya komunikasi 2 arah dalam rangka penyampaian pengetahuan, keterampilan, sikap, ataupun perilaku. 4. Tidak didominasi oleh pendidikan tatap muka. 5. Menerapkan teori komunikasi, sosial, dan pedagogi, serta pemanfaatan teknologi. Dan terakhir, menuntut ilmu disiplin diri yang tinggi. Ciri pokok dari pendidikan jarak jauh, pertama, dilaksanakan melalui instansi dan bukan secara mandiri. Kedua, adanya keterpisahan geografis antara siswa dan pendidik. Ketiga, menjalin komunikasi yang interaktif. Dan keempat, munculnya kelompok atau komunitas belajar. Di pertemuan sesi ketiga, kita mempelajari tentang berbagai variasi praktik penting dalam pendidikan jarak jauh. Adapun variasi atau pendekatan pembelajaran pendidikan jarak jauh dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, online learning, yaitu pembelajaran yang memfasilitasi interaksi peserta didik dengan multimedia, khususnya teknologi informasi dan komunikasi melalui internet. Kedua, e-learning, meliputi proses belajar yang melibatkan penggunaan seluruh alat elektronik. E-learning ini memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan online learning. Yang ketiga, cyber learning. Proses pembelajaran dalam cyber learning ini dilakukan melalui interaksi menggunakan seluruh aplikasi TIK seperti internet dan www. Keempat, virtual learning adalah e-learning berbasis web yang menyediakan akses virtual untuk memfasilitasi pembelajaran seperti bahan atau materi pembelajaran, latihan, tes, tugas, dan lainnya. Kelima, synchronous learning adalah pendekatan pembelajaran di mana interaksinya dilakukan secara real time atau dalam waktu yang bersamaan antara pendidik dan peserta didik melalui kelas maya. Keenam, asynchronous learning adalah pendekatan yang memfasilitasi interaksi peserta didik dengan pendidiknya secara fleksibel. Ketujuh, hybrid atau blended learning, belajar yang menggunakan pendekatan tatap muka dan online sekaligus. Kedelapan, mobile learning, pembelajaran secara online menggunakan device atau perangkat. Selanjutnya, pada pertemuan sesi keempat, kita mempelajari tentang fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh, dimulai dari komponen sistem pembelajaran jarak jauh yang terdiri atas 6 komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran, tes hasil belajar, urutan materi, metode dan alat pembelajaran, media pembelajaran, serta bahan pembelajaran. Adapun karakteristik dasar bahan pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh, yaitu pertama, self-instructional, yaitu bahan pembelajaran yang dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta didik. Kedua, self-explanatory power, yaitu materi dalam bahan ajar yang disajikan harus jelas dan rinci. Yang ketiga,
Self-paced learning yaitu mampu memfasilitasi proses belajar peserta didik sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Keempat, self-contained, materi pembelajarannya lengkap dan utuh. Yang kelima, individualized, yaitu bahan pembelajaran yang didesain untuk dipelajari secara mandiri oleh peserta didik. Yang keenam, komunikatif dan interaktif, yaitu bahan pembelajaran perlu mendorong pembelajaran yang komunikatif dan interaktif. Ketujuh, multimedia computer-based learning, mampu menggunakan lebih dari satu media dalam bahan pembelajaran pendidikan jarak jauh. Yang kedelapan, support by tutorial and student group, artinya bahan pembelajaran dapat didukung oleh tutorial ataupun diskusi kelompok. Peran teknologi pendidikan sangat penting dalam pendidikan jarak jauh. Hal ini dikarenakan karakteristik pendidikan jarak jauh itu sendiri yang secara khusus memanfaatkan dan tidak lepas dari fungsi media dalam pembelajaran. Pada pertemuan sesi kelima, kita mempelajari tentang aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas bahan pembelajaran sebagai hasil dari proses desain dan pengembangan secara sistematik dan sistemik. Sedangkan kuantitas pendidikan seringkali diindikasikan sebagai jumlah peserta didik secara nasional. Adapun metode peluncuran PJJ, yang pertama, model peluncuran konvensional, yaitu menggunakan media cetak yang didukung oleh tutorial tatap muka. Yang kedua, model berbasis standalone komputer, yaitu dengan memanfaatkan media komputer. Ketiga, model berbasis internet, dengan memanfaatkan jaringan internet berbasis www ataupun intranet. Yang keempat, model blend learning, yaitu dengan mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan online. Yang kelima, model internship dan mentoring, yaitu dengan memfasilitasi belajar peserta didik dengan adanya simulator atau guru sebagai mentor ataupun pembimbing. Pada sesi ke-6, kita mempelajari tentang bahan pembelajaran jarak jauh. Dimulai dari desain pembelajaran untuk pendidikan jarak jauh sendiri yang memiliki komponen dalam pembelajaran untuk PJJ. Di antaranya adalah bahan pembelajaran, dan yang kedua, langkah-langkah pengembangan. Selanjutnya, pada tahap penilaian hasil belajar dalam pendidikan jarak jauh, penilaian hasil pembelajaran PJJ dapat menggunakan beberapa jenis instrumen atau alat evaluasi, seperti tes, checklist, observasi, wawancara, dan lainnya. Konsep penting yang harus ada dalam penilaian tes diantaranya adalah 1. Validitas, 2. Reliabilitas, ketiga, usabilitas. Selanjutnya, pada pertemuan terakhir, kita mempelajari tentang manajemen pembelajaran PJJ berbasis teknologi pendidikan dan biaya pendidikan jarak jauh. Dimulai dari subsistem dalam pendidikan jarak jauh yang mencakup A. Subsistem dasar, B. Subsistem utama, C. Suprasistem. Terakhir, manajemen pengembangan bahan pembelajaran yang meliputi tahap persiapan pengembangan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi dan revisi. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.